Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kepada saya Alex Wandi. Pada saat ini kita akan membahas tentang materi administrasi infrastruktur jaringan. Materi ini merupakan materi khusus siswa TKJ di kelas 11 dan kelas 12. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini selamat berjumpa kembali kepada saya Alex Wandi channel, dan kita akan ngebahas banyak hal di channel ini. Tapi jangan lupa subscribe-nya, lonceng notifikasi, like, share jika ini bermanfaat, dan forget komen atau di bawah ini. Oke, sip. Terima kasih. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang pengertian dari administrasi infrastruktur jaringan. Apa itu administrasi infrastruktur jaringan? Adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan, mengkonfigurasi, memanajemen perangkat jaringan beserta layanan-layanan yang digunakan sistem operasi khusus jaringan seperti ROS dan switch OS. Pada umumnya, administrasi infrastruktur jaringan ini ditangani oleh peralatan jaringan seperti router dengan banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan internet, VLAN, routing, firewall, dan lain-lain. Pada materi administrasi infrastruktur jaringan, banyak sekali materi-materinya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengkonfigurasi VLAN, melakukan perbaikan konfigurasi VLAN, mengkaji jenis-jenis routing, mengkonfigurasi routing statis, memperbaiki konfigurasi routing statis, mengkonfigurasi routing dinamis, memperbaiki konfigurasi routing dinamis, mengkonfigurasi NAT, memperbaiki konfigurasi NAT, mengkonfigurasi firewall jaringan, memperbaiki konfigurasi firewall jaringan, dan mengkonfigurasi manajemen bandwidth, memperbaiki konfigurasi manajemen bandwidth, konfigurasi load balancing, memperbaiki konfigurasi load balancing, kemudian mengkonfigurasi proxy server, dan memperbaiki konfigurasi server. Banyak sekali alat-alat yang kita gunakan dalam infrastruktur jaringan. Jadi pada saat ini kita akan membahas hanya beberapa saja, merupakan alat-alat yang vital atau alat-alat yang sangat penting, yang sangat digunakan dalam infrastruktur jaringan. Walaupun sebenarnya banyak sekali alat-alat yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu router. Router adalah sebuah alat yang untuk mengirim paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal dengan per-route atau penghalaan. Proses penghalaan terjadi pada lapisan ketiga dari tumpukan protokol 7 lapisan OSI. Nah, kalau 7 lapisan OSI ini sudah kita bahas di materi sebelumnya atau materi pelajaran yang lain. Yang berikutnya adalah kabel jaringan. Ini sangat penting. Kabel jaringan merupakan semua media transmisi data yang terbuat dari bahan tembaga. Orang biasanya menyebutnya dengan kabel. Jenis kabel yang dipakai dalam transmisi data jaringan biasanya berupa koaksial, switchwire, dan fiber optik. Yang berikutnya adalah hub. Itu merupakan alat yang penting juga. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub atau tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Ini berbeda dengan switch. Sekarang kita akan membahas tentang switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dan hub karena dapat mengatasi masalah collision data atau tabrakan data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus daripada hub.
Jadi saat ini rata-rata sudah menggunakan switch, hub sudah mulai agak ditinggalkan. Selanjutnya adalah NIC atau Network Interface Card atau yang sering kita sebut dengan LAN card. Ini berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya digunakan dalam jaringan LAN. LAN card atau NIC bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Selanjutnya modem. Modem ini adalah penting. Modem atau modulator demodulator atau yang sering kita sebut dengan modem merupakan perangkat jaringan yang mempunyai fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan komputer pada umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Perangkat yang selanjutnya adalah access point. Ini sudah sangat sering digunakan saat ini ya. Access point terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk mentransmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access point ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Tidak hanya itu, access point juga dapat membuat hotspot yang memungkinkan pengguna lain terhubung dan bertukar data melalui jaringan hotspot yang kita buat. Selanjutnya adalah repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah menerima sinyal dari server, kemudian memancarkan kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali dan menjadi lebih kuat dan lebih luas. Oke, itu saja materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi-materi pelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.